Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis regresi sederhana yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Lia Kristiana Fauziah dengan NIM 206230087 dan Anis Melianti dengan NIM 206230086. Oke, kita langsung saja bahas pada materi yang akan dibawakan oleh saya sendiri mengenai analisis regresi. Analisis regresi. Regresi merupakan analisis statistik yang dapat digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel. Regresi digunakan untuk memprediksi seberapa besar perubahan nilai variabel dependen ketika nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Analisis regresi. Analisis regresi termasuk dalam statistik parametrik. Dalam analisis regresi terdapat dua jenis variabel yang dikenal. Yang pertama ada variabel respons, juga dikenal sebagai variabel dependen, yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya dan ditandai dengan Y. Yang kedua ada variabel prediktor, yang juga dikenal sebagai variabel variabel independen, yaitu variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya dan ditandai dengan X. Selanjutnya ada analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan dan menganalisis hubungan antar dua variabel. Dalam regresi sederhana, satu variabel bertindak sebagai variabel bebas atau independen dan satu variabel lainnya sebagai variabel terikat atau dependen. Model analisis regresi sederhana. Model analisis regresi sederhana adalah model statistik yang digunakan untuk memahami dan memprediksi hubungan linear antar dua variabel. Model ini terdiri dari satu variabel bebas atau independen dan satu variabel terikat, dependen, dan hubungan di antara keduanya dinyatakan dalam bentuk persamaan linear. Secara matematis, hubungan ini sering dinyatakan dalam bentuk persamaan linear, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y sebagai variabel terikat dependen, yaitu variabel yang diprediksi, A sebagai konstanta, B sebagai koefisien regresi X terhadap Y, dan X sebagai variabel bebas, yaitu independen. Untuk penggunaan SPSS, analisis regresi akan dilanjutkan oleh teman saya, Anis Melianti. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji analisis regresi sederhana menggunakan SPSS. Nah, untuk contohnya sendiri sudah ada di slide sebelumnya, yaitu mengenai seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh minat belajar atau variabel X terhadap prestasi belajar matematika atau variabel Y. Data penelitian berjumlah 12 siswa dan secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebelumnya. Untuk caranya sendiri, yang pertama kita perlu membuka aplikasi SPSS itu. Kemudian jika sudah terbuka seperti ini tampilannya, kemudian kita masukkan variabel view-nya terlebih dahulu. Ini variabel view, kita masukkan. Di sini kita tulis variabel X. Dan yang kedua variabel Y. Kemudian desimalnya kita nolkan saja. Nah, seperti ini. Untuk label variabel X kita beri label minat belajar. Kemudian yang variabel Y prestasi belajar. Nah, measure-nya kita ganti ke scale dua-duanya. Nah, di sini sudah terdapat tampilan seperti ini. Kemudian kita pindah ke data view. Data view otomatis akan menjadi variabel X dan variabel Y. Nah, untuk isian di sini kita ambil dari soal yang tadi.
tabel yang tadi yang sudah ada. Itu saya sudah masukkan ke Excel, jadi kita copy saja ini. Kita copy, kemudian kita tempel. Kita tempel di sini. Nah, ini hasilnya sudah kita copy. Kemudian kita klik analyze. Kita regression dan linear. Untuk variabel X kita taruh di independent. Nah, kemudian yang variabel Y kita taruh di dependent. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita klik OK. Akan muncul output seperti ini. Ada beberapa output di sini, akan saya jelaskan. Output yang pertama itu mengenai variabel entered atau remove. Tabel di atas menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel minat belajar sebagai variabel independen dan prestasi belajar sebagai variabel dependen. Dan metode yang digunakan adalah metode enter. Metode enter adalah metode dalam SPSS yang paling sederhana untuk mendapatkan persamaan regresi. Kemudian output yang kedua yaitu model summary. Tabel di atas menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,816. Sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Selain itu diperoleh koefisien determinasi atau R² sebesar 0,666 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 66,6%. Untuk output yang ketiga yaitu ANOVA. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 19,914 dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 kurang dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel Y atau dengan kata lain ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan yang terakhir, koefisien dari output ini kita bisa menentukan persamaan analisis regresi linear sederhana yaitu nilai konstan sebesar 19,744 dan nilai minat belajar sebesar 0,832. Kemudian nilai dari T hitung adalah 4,463. Oke, output tersebut sudah saya jelaskan dan kita sudah melakukan uji analisis regresi sederhana. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, karena materi sudah dijelaskan dan penggunaan SPSS sudah dilakukan, saya ucapkan sekian, terima kasih.